Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 836. Setelah meninggalkan arena pertarungan bawah tanah, suasana hati Lan Zunlong sedang buruk. Dia mengemudi tanpa tujuan. Dia sangat ingin melampiaskannya, jika tidak kemarahan ini akan membuatnya meledak. Saat mengemudi, tiba-tiba saya melihat sebuah bar dengan lampu neon. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat ingin minum saat ini. Jadi, saya memarkir mobil saya di pintu masuk bar dan bersiap untuk masuk dan bersantai. Tuan, Anda tidak boleh parkir di sini. Seorang penjaga keamanan melangkah maju dan memblokir Lan Zunlong. Lan Zunlong dengan tidak sabar mengeluarkan setumpuk uang $100 dari sakunya, menaruhnya di tangan penjaga keamanan, dan pergi. Melihat ribuan uang kertas yang bersinar di tangannya, penjaga keamanan itu terkekeh dan tersenyum pada Lan Zunlong sambil pergi. Jangan khawatir, Tuan, saya akan membantu Anda merawat mobil dengan baik, dan tidak sedikit pun cat akan jatuh. Tak jauh dari situ, sebuah kendaraan off-road berwarna putih pun berhenti. Ada dua orang yang duduk di dalam mobil. Pengemudinya adalah seorang pria dengan tusuk gigi di mulutnya. Dia adalah Jenderal Qin Meng yang cakap, dijuluki gigi besar. Kali ini, di antara 50 orang yang dipimpin oleh Ruan Qingqiu, dia adalah seorang pemimpin kecil. Ruan Qingqiu juga memberinya tugas untuk menghancurkan tubuh Lan Zunlong. Daya adalah seorang jenderal yang sangat cakap. Pada malam hari ia membayar harga 300.000 untuk menyuap seorang gadis dari negara Ye yang sedang nongkrong di klub malam di Tianfu. Nama gadis ini adalah Qing. Dia hanya peduli pada uang dan bersedia melakukan apa saja. Dan dia sangat cantik, tipe orang yang sangat menawan di mata pria. Selain itu, dia adalah orang miskin yang lahir dengan AIDS. Apakah kamu mengenali orang itu dengan jelas? Jangan salah paham. Saya tidak akan membayar jika kamu salah paham. Daya menunjuk Lan Zunlong yang memasuki bar dan berkata dengan bercanda. Saya hanya mengikutinya dari arena pertarungan bawah tanah, dan Lan Zunlong tinggi dan tampan, jadi dia tidak boleh salah. Qingqing tersenyum menawan dan berkata, Saudara Bikya, awalnya saya mengira dia adalah melon yang bengkok dan jujube yang pecah-pecah. Dengan penampilannya, saya bersedia melakukannya secara gratis. Saat berbicara, dia tidak lupa menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat bibir merahnya. Saya tidak akan membayar sisanya. Tolong kembalikan depositnya kepada saya, kata Daya bercanda. Saudara Daya, kamu jahat sekali. Dia meninju dada Daya dengan kepalan tangan berwarna merah muda lembut, dan berkata dengan lembut, 300.000, tidak kurang 1 sen pun. Jangan khawatir. Daya terkekeh, lalu tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, tapi aku bisa memberitahumu, jika kamu bermain beberapa kali lagi, yang terbaik adalah membuatnya sakit. Apakah kamu mengerti? Qingqing membuka pintu kursi penumpang, melambai dan tersenyum, jangan khawatir, Saudara Daya, ini akan baik-baik saja sepanjang malam. Setelah selesai berbicara, dia membetulkan pakaiannya dan menarik rok mininya. Kemudian dia memutar sosok anggunnya dan berjalan menuju bar. Melihat Qingqing memasuki bar, Daya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Ruan Qingqiu. Bos, semuanya berjalan baik. Begitu kami memasuki bar, terdengar banyak suara. Lan Zunlong menaruh setumpuk uang tunai lagi ke tangan seorang pelayan dan membuka gerai sendirian. Dia memesan sebotol whisky dan duduk di sana, minum sendirian. Melihat tubuh yang meliuk-liuk di tengah lantai dansa, serta lambaian tangan dan teriakan para penonton suasana, ia membuka kancing pertama kemejanya dengan penuh semangat. Tian Zikung dari keluarga Lan hanyalah penyiksaan bagi laki-laki keluarga Lan. Selama bertahun-tahun, saya hanya bisa hidup dengan kecanduan mata. Tidak, aku sudah menahannya selama bertahun-tahun, hanya menunggu bunga luorongyan melampiaskan amarahku. Alhasil, bunganya pun hilang. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin frustrasi. Dia mengambil gelas anggur dan minum beberapa gelas berturut-turut. Di bawah rangsangan alkohol, kepala saya terasa sedikit pusing. Emosi sedih itu menjadi semakin intens. Berhenti meneleponku. Aku sudah lama mencintaimu, tapi kamu mengkhianatiku dan menemukan orang lain. Pergi, bajingan. Tiba-tiba, seorang gadis muda dan cantik masuk ke stan Lan Zunlong tanpa penjelasan apapun setelah menutup telepon. Tanpa bertanya, dia langsung mengambil anggur yang baru saja dituangkan Lan Zunlong dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah minum, dia tiba-tiba menitikkan air mata kesedihan dan menangis sendiri.
Lan Zunlong sedikit bingung, tetapi melihat gadis itu sangat cantik dan sepertinya memiliki pengalaman yang sama dengannya, dia tidak mengusir gadis itu. Sebaliknya, dia mengambil segelas ekstra dan menuangkan 2 gelas anggur. Dia menyerahkan segelas kepada gadis itu dan bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Saya tidak sengaja meliriknya dan hampir tersedot ke dalam jurang putih yang panjang. Melihat penampilan gadis itu, dia benar-benar seekor rubah kecil, sangat menawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan, merasakan tubuhnya sangat panas, dan membuka kancing kedua kemejanya. Gadis ini secara alami berwarna hijau. Tapi dia adalah seorang gadis dengan kemampuan akting yang luar biasa. Dia mengambil gelas anggur dengan sedih dan menyesapnya lagi. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Lan Zunlong dan berkata dengan sedih sambil menangis, "Pacarku bukan manusia. Dia pergi dengan wanita lain dan tidak menginginkanku lagi. Kami mempunyai penyakit yang sama, dan alkohol bertindak sebagai mak comblang." Keduanya tiba-tiba mulai mengobrol dan saling menceritakan kesedihan mereka. Sedangkan untuk anggur, saya meminumnya satu demi satu gelas. Tidak, setelah satu botol whisky habis, botol whisky lainnya datang. Sementara itu, saat Lan Zunlong tidak memperhatikan, Qingqing melemparkan pil ke dalam gelas anggur Lan Zunlong. Begitu saja, 1 jam kemudian, Lan Zunlong sudah tidak sadarkan diri dan langkahnya berantakan. Qingqing membantunya dan memanggil pelayan. Setelah membayar tagihan, dia bertanya kepada pelayan, apakah ada kamar pribadi. Umumnya, sebuah bar besar akan memiliki 1 atau 2 ruangan. Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Iya." Lalu dia tersenyum. Qingqing tidak sopan dan mengeluarkan setumpuk uang $100 dari saku Lan Zunlong dan memberikannya kepada pelayan. Pelayan sedang sibuk membantu Qingqing dan membantu Lan Zunlong masuk ke kamar pribadi. Saya hanya pernah melihat pria membuat wanita mabuk dan membawa mereka ke kamar pribadi. Saya melihat sesuatu yang baru hari ini, yaitu seorang wanita yang membuat seorang pria mabuk dan ingin membawanya ke kamar pribadi. Kamar pribadinya tidak terlalu besar, tapi ada sofa kulit yang panjang. Keduanya melemparkan Lan Zunlong ke sofa, dan pelayan itu buru-buru pergi dan menutup pintu. Sambil tersenyum tipis, dia mengarahkan ponsel resolusi tinggi yang telah disiapkan sebelumnya pada sudut yang baik dan mengarahkannya ke sofa. Lalu dia berjalan ke arah Lan Zunlong dan mencium Lan Zunlong yang kebingungan. Lan Zunlong mabuk total, dan tubuhnya sangat panas. Dia merasakan kelembutan bibirnya, dan sepertinya melihat Luo Rongyan dalam keadaan kabur. "Rongyan, apakah itu kamu?" Lan Zunlong bertanya dengan lembut, tangannya yang gemetar tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Qingqing. Qingqing terkekeh, mengangguk dan berkata, "Ya, saya Rongyanmu." Lan Zunlong tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan mereka berdua menjadi gila bersama. Tetapi Lan Zunlong akhirnya keluar 2 menit kemudian. Daya sedang duduk di dalam mobil, merokok karena bosan. Telah menunggu di luar bar selama 3 jam. Tiba-tiba, dia melihat Qingqing berjalan mendekat dan langsung masuk ke dalam mobil. "Kakak Bikya, sudah selesai." Wajah Qingqing bersinar cerah dan dia menyerahkan ponselnya kepada Daya. Daya menyalakan teleponnya dan berkata, "Bukankah kamu bilang ini akan selesai dalam 1 malam?" Qingqing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Menurutku juga begitu, tetapi meskipun pria ini tampan, dia tidak terlalu berguna. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa." Daya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia membuka video di ponselnya, "Bagus, videonya sangat jernih, dan seru sekali." "Bagus sekali. Aku akan memberimu kartu ini dengan sisa 250.000. Singkirkan teleponnya dan serahkan kartu bank ke Qingqing." Daya menyalakan mobil dan segera meninggalkan pintu bar. Bab 837. Langit agak cerah, tapi langit dipenuhi awan hitam yang menindas. Awan hitam bergulung, dan hembusan angin dingin menyapu langit di pagi hari. Seluruh kota Tianfu memiliki aura aneh berupa hujan yang akan datang. Tampaknya juga menunjukkan bahwa pertarungan antara Chen Feng dan keluarga Lan akan mencapai puncaknya. Karena hari penting, Situ Beima pun keluar dari rumah sakit. Salah satu lengan bajunya sudah kosong. Dia bertangan satu, rambutnya masih disisir ke belakang, dan masih ada cerutu di mulutnya. Dia masih memiliki sikap mendominasi sebagai bos geng. Kali ini, dia memerintahkan 5 Master Aula Wei, De, Fu, Zi, dan Xuan. Masing-masing membawa sekelompok hampir 100 orang, bersama dengan sisa jubah 4 warna, untuk berkumpul dan bersiap. Di gerbang, selain anggota geng yang banyak ini, ada juga anggota keluarga Lan. Lan Jishui dan Lan Zhaolun berkepang dan mengenakan jubah ungu.
Mereka semua berada di belakang mereka, menunjukkan momentum yang luar biasa. Lan Haolong mengikuti kedua tetua, diapit oleh 3 tamu tingkat master dari keluarga Lan. Kaisar Tang, kakak senior Duan Suiliu dan Master Tinju Genos. Suasananya megah, semua orang siap dan siap berangkat. Lan Zhaolun tampak cemas dan berbisik di telinga Lan Jishui, kakak kedua, Zunlong tidak pulang sepanjang malam. Dia tidak tahu kemana dia pergi dan dia tidak menjawab telepon. Apakah sesuatu akan terjadi? Ekspresi Lan Jishui segera berubah dan dia berkata dengan marah, benda yang tidak dapat ditahan oleh lumpur ini tidak dapat menahan tembok. Kudengar benda itu pergi ke arena pertarungan bawah tanah kemarin, tapi diledakkan. Tidak ada yang tahu di mana itu berakhir. Saya mengirim orang untuk mencari sepanjang malam kemarin, tapi tidak ada kabar. Paman kedua akan segera datang. Jika kita membuatnya marah, kita akan bersalah. Saat dia mengatakan itu, sebuah Mercedes-Benz melaju perlahan dan berhenti tidak jauh dari situ. Seorang pria tua berjubah hitam keluar dari mobil. Orang tua itu berpakaian sama seperti Lan Jishui dan Lan Zhaolun, keduanya memiliki kepang dan dahi yang dicukur, tampak seperti dinasti Qing. Hanya saja lelaki tua ini terlihat lebih heroik dan mendominasi. Apalagi hidungnya yang sangat mancung membuatnya sangat anggun. Orang ini tidak lain adalah majikan kedua dari keluarga Lan, Lan Qingchang. Lan Qingchang berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggung. Meski usianya sudah cukup tua, ia memiliki kecepatan yang mantap dan momentum yang luar biasa. Lan Jishui, Lan Zhaolun dan Lan Haolong semuanya maju ke depan untuk menyambutnya. Seperti murid 8 panji dinasti Manchu Qing, mereka menepuk lengan baju mereka dengan terhuyung-huyung, berlutut, dan memberi hormat dengan penuh hormat. Aku sudah bertemu paman keduaku. Aku sudah bertemu kakek kedua. Tentu saja Situ Beima tidak akan memberikan hadiah sebesar itu. Namun dia juga mengetahui identitas pengunjung tersebut. Jadi dia melambaikan tangannya, dan bersama semua anggota geng di klub Brother Pao, mereka membungkuk dan memberi hormat, saya telah melihat Tuan Lan Qingchang Lan. Lan Qingchang tidak setuju dan berjalan ke depan. Yingli melihat sekeliling dan bertanya, di mana Zunlong? Lan Jishui dan Lan Zhaolun langsung ragu-ragu. Di bar di sisi lain. Lan Zunlong merasakan sakit kepala yang hebat dan duduk dengan grogi. Tiba-tiba aku merasakan rasa dingin di bawah pantatku, aku menunduk kaget dan melihat pantatku telanjang. Dia terkejut dan mengambil celananya dari lantai. Sebuah kenangan muncul di benak saya, dan kemudian saya memikirkan King. Mau tak mau jantungku berdetak lebih cepat dan aku panik, dan adegan-adegan penuh gairah mulai diputar di kepalaku. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menjadi takut, dan lapisan keringat dingin muncul di dahi saya. Apakah kamu kehilangan keperawananmu? Dia mencoba mengumpulkan kekuatannya, tetapi energi gelap asli yang kuat menghilang. Hanya ada satu penjelasan. Setelah 18 tahun berlatih Tianzi Gong, apakah sudah berakhir? Bagaimana caranya? Dia memegangi kepalanya dengan putus asa. Keluarga akan segera mengadakan upacara untuk menyelesaikan Gong Kaisar. Setiap orang menunggu saat dia mencapai kesempurnaan dan menerobos ke alam master. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Jika kakek tahu bahwa dia telah membocorkan tubuhnya, dia pasti akan memukulinya sampai mati. Saat dia tidak berdaya, telepon berdering lagi. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa itu adalah paman kedua Lan Jishui. Dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dia menjawab telepon. Zunlong, apa yang kamu lakukan? Paman kedua ada di sini. Jika dia belum mati, cepat kembali ke sini. Aku tahu, paman kedua, aku akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Lan Zunlong berbaring di sofa dengan putus asa. Kepala seluruh orang itu kosong. Di sisi lain, di basement gedung kecil Bai. Wang Xinyao tertidur lelap di kamar, tetapi Ruan Qingqiu sedang duduk di sofa di aula, minum teh dan menonton latihan ketiga pria itu. Ketiga pria itu begadang sepanjang malam. Bai Sheng terus mengangguk, sangat senang. Dia menyaksikan Chen Feng mempraktikkan 3 jurus pamungkas bajikuan, perasaan dominasi dan jurus tersebut menjadi satu, seperti hantu dan dewa yang datang ke dunia. Dia berkata dengan gembira dan kagum, oke, Chen gila, kamu memang jenius. Kamu benar-benar mempelajari ketiga gerakan dalam satu malam. Tidak hanya itu, momentum dominasi Anda sendiri dan ketiga gerakan ini sangat serasi. Dengan 3 gerakan ini di tangan Anda, itu akan mengejutkan. Aku bahkan ragu apakah ketiga gerakan ini dibuat khusus untukmu. Meski bercanda, Bai Sheng sangat mengaguminya.
Mampu mempraktikkan ketiga gerakan ini dalam satu malam hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Coba lihat Bailang, waktu yang sama, guru yang sama, hasilnya jauh berbeda, dan sejauh ini saya baru belajar sedikit. Tetapi bahkan sedikit kedangkalan ini telah meningkatkan kekuatan Bailang secara signifikan, dan dia telah naik ke peringkat yang kuat. Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa saat, Chen Feng merasa sangat baik dan tampak sedikit terpisah. Meskipun dikatakan bahwa melatih ketiga jurus ini tidak akan memungkinkannya untuk maju dari Master Junior ke Master Perantara. Namun dalam hal hard power, sudah pasti meningkat secara signifikan. Sejujurnya, ketiga gerakan ini mendominasi. Di antara mereka, naga gila yang paling kuat adalah Nimi, yang berisi kengerian gerakan Dewa Delapan Dewa yang mencemooh. Tak hanya itu, pelepasan naga gila Nirwana tidak memberikan beban yang begitu berat pada tubuh. Oleh karena itu, menggunakan ketiga jurus tersebut tidak akan menyebabkan dia kelelahan atau pingsan. Sekarang dapat dikatakan bahwa dengan tiga gerakan ini, pertarungan hari ini dengan keluarga Lan akan lebih pasti. Oke, sudah hampir waktunya, bangun Sinyao, saatnya kita berangkat. Chen Feng tidak merasa lelah sama sekali sekarang, tetapi sedikit bersemangat untuk mencobanya. Ruan Qingqiu berdiri, berjalan menuju Chen Feng, dan berkata sambil tersenyum, "Orang gila, saya tidak berani mengganggu Anda saat Anda berlatih. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Masalah Lan Zunlong telah diselesaikan." Mendengar ini, Chen Feng sangat gembira. Lan Zunlong nampaknya adalah orang yang kuat, namun nyatanya dia adalah orang yang kekanak-kanakan yang tidak bisa memikul tanggung jawab. Trik kecil ini menjatuhkannya, dan sejujurnya, itu sedikit mengecewakan. Tapi coba pikirkan, hanya dalam beberapa hari, Lan Zunlong akan menyempurnakan Kung Fu Kaisar. Keluarga Lan masih menunggu untuk mengandalkan Lan Zunlong untuk menjadikan keluarga Lan mapan di dunia. Kali ini adalah hal yang baik, tidak mungkin membangun otoritas dan hanya bisa ditertawakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Itu pasti akan memalukan dan memalukan. Qingqiu, kamu telah memberi kami awal yang baik. Ayo, kita naik dan mulai bertarung. Sudut bibir Chen Feng sedikit terangkat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Bab 838. Running Sisters adalah variety show populer dalam beberapa tahun terakhir. 4 bintang wanita papan atas, Sister Abe, Gu Wantong, Zhao Yingli dan Zhen Ling, berperan sebagai bintang utama. Di setiap terbitan, beberapa artis akan diundang untuk bermain bersama, dan pada akhirnya, bintang yang tampil hari itu akan ditentukan dengan merobek label nama. Tidak, untuk rekaman program terbaru, Bai Xian, aktris paling populer di Kerajaan Naga, diundang. Ada juga model Lin Lingzi dan pendatang baru Wang Xinyao. Karena trafik Bai Xian yang padat, tim program langsung membuat program ini menjadi 2 episode, direkam dalam 2 hari. Di hari pertama, beberapa permainan telah diselesaikan. Pada hari ini, selain merekam permainan makanan, tugas terpenting adalah merobek label nama. Di halaman luar Museum Sains dan Teknologi Tianfu, 7 selebriti wanita berdiri berjajar. Mereka mengenakan pakaian olahraga berwarna pink, awet muda dan cantik, dengan label nama sendiri di bagian belakang. Di depan saya, ada banyak direktur, asisten direktur, dan asisten. Direktur utama sedang memegang selembar kertas di tangannya dan menjelaskan sesuatu kepada bintang-bintang. Semuanya sudah siap, mikrofon dan kamera sudah siap. Dengan suara sutradara utama, rekaman program dimulai. Saudari Abe berdiri di posisi C dan juga menjadi tuan rumah. Dia melambai dengan sangat bersemangat dan berkata, "Halo semuanya, robekan label nama hari ini akan dilakukan di gedung teknologi misterius di belakang kita. Lagi pula, cara merobek nama merek saat ini sangat istimewa, sangat menarik, dan sangat mengasyikkan. Hari ini, akan ada 7 paladin. Mereka akan melindungi ke-7 putri kita dan melindungi label nama sang putri. Berdasarkan peringkat poin dari game sebelumnya, setiap orang dapat memilih paladinnya sendiri." Dari samping, keluarlah 7 pria misterius yang mengenakan pakaian dan topeng putih. Mereka berpakaian seperti ksatria barat, sangat berkelas. Dan setiap orang memegang tanda misterius dengan kata-kata aneh tertulis di atasnya. Kata-kata aneh ini adalah deskripsi diri mereka sendiri, yang bermanfaat bagi pilihan para putri. Penampilan santai paladin ke-7 sebenarnya diperankan oleh Chen Feng. Sebelum itu, dia menyelinap masuk dengan diam-diam, melumpuhkan seorang paladin, mengenakan topeng dan menyelinap masuk. Setelah beberapa saat, selama Wang Xinyao memilihnya, dia dapat melindungi Wang Xinyao sepenuhnya.
Namun saat kami sedang berkumpul tadi, tanpa sengaja kami melihat seorang paladin menunjukkan wajah aslinya. Ternyata itu adalah Lan Haolong dari keluarga Lan. Saat ini, Lan Haolong adalah paladin ketiga. Keluarga Lan bermain bagus, dengan membiarkan Lan Haolong berperan sebagai paladin, dia bisa mencuri Wang Xinyao tanpa ada yang menyadarinya sambil merobek label namanya. Jika keluarga Lan benar-benar memiliki niat ini, saya tidak tahu apakah akan ada anggota keluarga paladin atau Lan lainnya di antara mereka. Chen Feng sangat mengkhawatirkan hal ini. Oke, semua paladin sudah tiba. Di tangan mereka, mereka memegang tanda. Itu deskripsi diri mereka. Sekarang menurut peringkat beberapa putaran poin permainan, pilih paladinmu sendiri secara bergantian. Sister Abe memiliki kemampuan yang kuat dalam mengontrol adegan dan langsung meramaikan suasana. Beberapa bintang wanita, yang juga diberi peringkat berdasarkan poin, berdiri satu demi satu, siap memilih paladin mereka sendiri. Oke, pertama-tama mari kita minta Zhao Yingli, yang menempati peringkat pertama dalam poin, untuk memilih paladinnya sendiri. Karena Sister Abe kembali ke tim, sutradara di samping mulai mengontrol adegan. Zhao Yingli juga seorang aktris populer, memiliki kepribadian yang lugas dan suka mencapai target. Dia menoleh, menunjuk paladin No. 4 dan berkata, saya akan memilih dia. Mereknya mengatakan dia lebih mendominasi. Paladin No. 4 mengangkat tanda di tangannya yang berbunyi, saya tidak menargetkan Anda, saya mengatakan bahwa semua yang hadir bahagia. Kalimat ini memang ditulis dengan agak arogan. Oke, yang kedua Guantong, silakan pilih paladinmu. Kata sutradara lagi. Guantong adalah bintang cilik dan berkembang dengan sangat baik sekarang. Dia memandang paladin yang tersisa sambil tersenyum, menunjuk ke Blue Haolong No. 3 dan berkata, saya akan memilih dia, kata-katanya sangat sederhana dan mendominasi. Lan Haolong keluar dengan tanda di tangannya bertuliskan, Master of Murder. Chen Feng berterima kasih kepada Bai Xian karena Lan Haolong terpilih, yang berarti Bai Xian pasti tidak akan bisa memilih Lan Haolong. Dengan cara ini, Bai Xian tidak dalam bahaya untuk saat ini. Tahukah Anda, selain membunuhnya, keluarga Lan juga punya tugas membunuh Bai Xian dan Bai Lang. Adapun Wang Xinyao, selama Anda melihat apa yang tertulis di tanda di tangannya, Anda pasti akan memahami dan memilihnya. Satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah Bai Xian akan memilihnya sebelum Wang Xinyao. Itu akan sangat buruk. Bai Xian berada di peringkat ketiga dan Wang Xinyao di peringkat keempat. Selama Bai Xian tidak memilihnya, Wang Xinyao pasti akan memilihnya. Direktur berkata lagi, poin ketiga kami adalah Bai Xian. Sekarang kami mengundang dia untuk memilih paladinnya sendiri. Bai Xian berjalan keluar dan sedikit mengalihkan pandangan indahnya, mengelilingi paladin yang tersisa. Tiba-tiba, matanya berhenti pada Chen Feng untuk waktu yang lama. Saya selalu merasa orang-orang ini sangat mirip dengan Chen Feng. Chen Feng langsung merasakan firasat buruk. Mungkinkah Bai Xian ingin memilihnya? Apa yang Anda takutkan? Benar saja, jari telunjuk kanan Bai Xian yang halus menunjuk ke arahnya. Bai Xian berkata, saya akan memilih No. 7. Chen Feng sedikit terdiam mengapa Bai Xian memilihnya. Jika Bai Xian memilihnya, apa yang akan dilakukan Wang Xinyao? Tapi saat ini, dia tidak bisa memveto pilihan ini, dia hanya bisa pergi ke Bai Xian dulu. Dia sangat tidak berdaya dan melihat tanda di tangannya. Jelas tertulis, Guru Pendidikan Jasmani, ini adalah petunjuk bagi Wang Xinyao mengapa Bai Xian memilihnya. Seleksi berlanjut, dan kali ini giliran Wang Xinyao. Wang Xinyao menangis sedih, karena dia juga tahu bahwa paladin dengan tulisan, Guru Pendidikan Jasmani, di nomor ketujuh adalah Chen Feng. Sekarang Bai Xian telah memimpin, dia langsung kehilangan rasa amannya. Tapi pertunjukannya harus terus berjalan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, menunjuk ke arah paladin No. 5 yang hampir tanpa kepala, dan berkata, itu dia paladinku. Paladin No. 5, meskipun tidak memiliki banyak rambut, memiliki temperamen yang baik. Tanda di tangannya berbunyi, teman dari timur. Setelah menentukan pilihan, Wang Xinyao berbisik di telinga Bai Xian, saudari Xian, ayo kita buat aliansi nanti, oke. Alasan mengapa dia ingin membentuk aliansi dengan Bai Xian adalah karena dia ingin lebih dekat dengan Chen Feng. Karena dia juga tahu bahwa hari ini adalah hari berdarah, dan tanpa Chen Feng di sisinya, dia selalu merasa tidak nyaman. Bai Xian tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Setelah itu seleksi dilanjutkan,
dan Sister Abe memilih seorang paladin yang tandanya bertuliskan, minta nasihat. Lin Lingzi memilih seorang paladin yang tandanya bertuliskan, bisu. Yang terakhir adalah Zhenling, dia tidak punya pilihan selain memilih seorang paladin yang papan namanya bertuliskan, anggur. Dengan cara ini, pencocokan 7 putri dan 7 paladin selesai. Oke, masing-masing putri telah memilih paladin favoritnya. Kemudian, perjalanan terakhir melindungi sang putri dari merobek merek ternama telah resmi dimulai. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Ada 3 dewa pencipta di Museum Sains dan Teknologi. Jika Anda menemukan mereka dan mengalahkan mereka, mereka dapat membantu Anda melenyapkan seorang pemain. Sekarang, mohon minta para pria berbaju hitam untuk membawa ke-7 putri dan paladin ke-7 lokasi yang ditentukan di Museum Sains dan Teknologi. Kompetisi merobek nama merek telah resmi dimulai. Dengan pengumuman sutradara, pertandingan terakhir akhirnya dimulai. Bab 839. Cuaca sepertinya juga memilih waktu yang tepat. Saat 7 putri dan 7 paladin memasuki Museum Sains dan Teknologi bersama-sama. Angin kencang dan awan hitam bergulung. Awan hitam menekan kota, mengancam akan menghancurkannya, dan sesaat kemudian, hujan lebat turun. Pada saat yang sama, dari 4 arah, ada banyak sosok yang berdatangan. Mereka tidak takut angin dan hujan, mereka penuh momentum, jumlahnya ratusan. Tak lama kemudian, orang-orang ini mengepung seluruh Museum Sains dan Teknologi. Tidak hanya itu, ia juga mengambil alih kendali seluruh pintu masuk dan keluar dengan sangat mendominasi. Lan Jishui dan Lan Zhaolun berjalan cepat, dan 2 anak buah Pao Gehui memegang payung untuk mereka. Mereka berdua menaiki tangga, atap menghalangi hujan, dan suara detak sangat jelas. Mata Lan Zhaolun terfokus dan dia berkata kepada Lan Jishui, orang-orang di Museum Sains dan Teknologi telah sepenuhnya terputus dari dunia luar, dan bos besar Tianfu juga telah berbicara. Tidak peduli apa yang terjadi di sini hari ini, tidak ada seorang pun akan peduli. Kecuali para idiot di stasiun TV itu, semua orang di dalam adalah milik kita. Hampir dapat dikatakan bahwa Museum Sains dan Teknologi saat ini telah sepenuhnya terisolasi dari kota Tianfu. Sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan tempat ini, dan ini telah menjadi tempat pembunuhan pribadi. Saya sudah lama ingin melakukannya dalam beberapa hari terakhir, tetapi karena rekaman acaranya, saya berada di luar ruangan dan terlalu banyak orang biasa, sehingga sulit untuk melakukannya. Semua kesabaran terhadap Chen Feng adalah untuk memfasilitasi situasi kematian yang tak terhindarkan saat ini. Lan Jishui berkata sambil tersenyum, Chen gila ini akhirnya masuk ke dalam perangkap. Dia tidak tahu bahwa Museum Sains dan Teknologi sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang kita beberapa hari yang lalu, dan banyak kamera rahasia dipasang. Tepat sebelum program direkam, Chen Feng dan Bai Lang diketahui menyelinap ke Museum Sains dan Teknologi. Sekarang kita hanya perlu menutup pintu dan memukuli anjing itu, dan semuanya akan aman. Bai Lang, Bai Xian dan Chen Feng, kali ini, semuanya harus disajikan dalam satu panci. Jika orang-orang ini dibunuh, hukuman pemimpin keluarga tidak akan pernah menimpa mereka. Kematian Chen Feng pasti akan membuat kemarahan keluarga Seng Guang hilang. Lan Zhaolun berkata dengan sedikit cemas, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah para selebriti itu. Kurang lebih, pasti akan melihat lokasi pembunuhan dan apakah mereka akan menceritakannya di masa depan. Membunuh Bai Xian sudah cukup untuk mengguncang dunia, tapi tidak ada selebriti lain yang berani melakukan apapun. Kali ini, sedikit kelelahan. Tujuan mengumpulkan begitu banyak Pao Gehui untuk membantu semua orang adalah agar menjadi sangat mudah. Namun di antara bintang wanita di Museum Sains dan Teknologi, tidak ada seorang pun kecuali Bai Xian yang berani menyentuhnya. Aku hanya takut aku tidak bisa menyelesaikannya pada akhirnya. Cara membungkam selebriti wanita lainnya adalah tugas yang sulit. Lan Jishui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, merobek label nama di Museum Sains dan Teknologi akan berlanjut seperti biasa, dan proses pembunuhan juga akan dicampur dengan permainan merobek label nama. Selama kamu melakukannya dengan cukup nyata, mereka yang disebut selebritis wanita mungkin tidak bisa melihat kekurangannya. Dengan segala sesuatunya terkendali, saya tidak takut dengan drama seperti apa yang bisa dibuat oleh bintang wanita ini. Lan Zhaolun mengangguk dan berkata, itu benar. Bahkan jika seseorang melihat sesuatu, mereka tidak akan berani berbicara setelah kejadian itu karena ancaman kita. Oke, jangan bahas ini lagi. Tunggu beritanya di dalam.
Setelah selesai, kita akan memimpin ratusan orang ini untuk melakukan serangan mendadak di arena bawah tanah, menghancurkannya, dan mendapatkan kembali kendali atas arena bawah tanah. Dari sini, keluarga Lan kami dapat mengendalikan seluruh dunia bawah tanah kota Tianfu. Lan Jishui berkata dengan percaya diri. Sejauh yang dia ketahui, kesepakatan telah diselesaikan. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah 4 warna berlari dengan cepat. Orang tua itu buru-buru berkata kepada Lan Jishui, "Oh tidak, Tuan Lan, sesuatu yang besar telah terjadi." "Apa yang terjadi?" "Jangan cemas, bicaralah pelan-pelan." Lan Jishui mengerutkan kening. Hal besar apa yang akan terjadi pada saat kritis seperti ini? Dia memiliki firasat yang tidak jelas. Orang tua itu berkata, "Baru saja, sinyal langsung dari Museum Sains dan Teknologi yang merobek merek-merek terkenal tiba-tiba muncul di internet. Kompetisi merobek merek terkenal ini telah menjadi siaran langsung di seluruh jaringan." "Apa? Siaran langsung?" Mata Lan Jishui membelalak. Kata-kata lelaki tua itu sungguh mengejutkannya. Dia sangat bingung dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sinyalnya keluar? Di mana variety show bisa disiarkan langsung? Bukankah ini lucu? Orang tua itu berkata, "Saya tidak tahu siapa yang mengendalikannya. Semua kamera yang merekam selebriti wanita telah muncul dalam sinyal siaran langsung. Sekarang ruang siaran langsung telah meledak, dan jumlah pemirsa online telah melebihi 1 juta. Ini jelas sebuah konspirasi, karena ada komentator selama siaran langsung, dan peralihan layarnya juga sangat profesional." Lan Jishui benar-benar bingung. Perkembangan segala sesuatunya benar-benar di luar dugaannya. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berteriak kepada lelaki tua itu, bawa seseorang ke kamar direktur secepatnya. Hanya orang-orang di kamar direktur yang dapat menerima sinyal dan menyiarkannya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat saya pikirkan. Orang tua itu sangat malu dan berkata, "Saya pernah ke sana, tetapi selama orang-orang kita memasuki ruangan itu, tidak ada yang keluar lagi. Itu sebabnya saya tidak dapat mengambil keputusan dan datang mencari Anda. Ruangan itu sepertinya merupakan lubang hitam misterius saat ini. Selama ada yang masuk, rasanya seperti jatuh ke dalam lubang hitam dan menghilang. Sekelompok sampah, lihat aku." Lan Jishui menjadi marah dan mengutuk. Tapi saat dia sedang memarahi, telepon tiba-tiba berdering. Dia masih sangat kesal pada awalnya, tetapi ketika dia melihat nomor teleponnya, dia tiba-tiba menjadi gugup. Karena telepon ini dari kepala keluarga, Lan Changgu. "Hai ayah. Jishui, aku sudah tahu apa yang terjadi denganmu. Ini sangat rumit, dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang ada orang besar yang ingin menonton kesenangan itu." Suara jujur Lan Changgu datang dari sisi lain. Lan Jishui terkejut dan buru-buru bertanya, "Ayah, siapa yang memiliki kemampuan seperti itu?" Lan Changgu berkata dengan sangat tenang, "Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa orang itu. Anda hanya perlu mengingat satu hal. Sinyal siaran langsung telah disiarkan dan tidak dapat dihentikan. Orang itu ingin menyaksikan kita bertarung dengan Chen Feng. Namun, orang ini tidak akan merusak keseimbangan perjuangan dan hanya akan menjadi penonton. Jadi, pengejaran Chen Feng dan 2 keturunan keluarga Bai bisa dilanjutkan. Jangan khawatir soal kamera. Meski siaran langsung, sebenarnya ada buffering delay 10 menit. Selama 10 menit ini, artis efek khusus sudah cukup untuk menutupi segala sesuatu yang berdarah, dan yang terpenting adalah interpretasi dan efek khusus. Jadi, lakukan saja, anggap saja ini pertarungan yang adil dengan Chen Feng. Karena kita berada di depan banyak netizen, mari kita tunjukkan kekuatan keluarga Lan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, ayah. Lan Jishui mengangguk dalam diam. Saya masih menganggap luar biasa apa yang ayah saya katakan. Siapa yang punya begitu banyak energi untuk mengubah pertarungan ini menjadi siaran langsung di seluruh jaringan? Siapakah orang yang bisa membuat ayahnya begitu takut? Setelah banyak pertimbangan, saya tidak dapat menemukan jawaban. Setelah menatap matanya, dia berkata kepada lelaki tua itu, "Jangan khawatir tentang siaran langsungnya. Lakukan saja satu hal, yaitu menjaga perimeter dan tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar. Biarkan pertarungan ini menjadi pertunjukan yang bagus dan lakukan." Dengan paman keduanya Lan Qingchang yang menjabat sebagai pemimpin, dia pasti tidak akan kalah dalam pertandingan pertarungan ini.
Dalam hal ini, biarkan semua orang di dunia memperhatikan dengan baik kekuatan keluarga Lan. Bab 840. Chen Feng dan Bai Xian dibawa ke lantai 4 Museum Sains dan Teknologi. Area pameran tempatnya berada adalah misteri alam semesta. Sinar laser yang cemerlang menyinari tirai, membuat orang merasa seperti berada di alam semesta. Ribuan bintang berkabut dan tak berujung. Namun juga luar biasa sehingga membuat manusia merasakan luasnya alam semesta. Bai Xian menatap langit berbintang dengan senyum indah di wajahnya. Dia sepertinya tidak menganggap Chen Feng, sang paladin, sebagai orang luar. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata pada dirinya sendiri, dulu, saudara Chen dan saya sering memandangi langit malam di halaman rumah saudara Chen, memegang tikar kecil dan membentangkannya di halaman. Melihat dan mencari, hanya untuk menemukan bintang yang bergerak, lalu membuat permintaan konyol. Kami melihat bintang sebanyak 49 kali dan membuat 36 permintaan. Mungkin permintaan yang kami buat terlalu berulang dan tidak bisa menjadi kenyataan. Setiap kali dia membuat permintaan, dia hanya membuat permintaan yang sama. Yaitu untuk bersama saudaraku Chen selamanya. Saya mengulanginya 36 kali, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Chen Feng mendengarkan dalam diam, dan ingatannya dibawa kembali ke halaman. Dia masih muda saat itu, saudara perempuannya belum menikah, dan saudara laki-lakinya sangat baik padanya. Bai Xian tetangganya sudah menjadi kekasih masa kecilnya. Segala sesuatu pada saat itu begitu indah. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Kata ini agak kejam dan menyayat hati. Bai Xian tiba-tiba berbalik, tersenyum dan bertanya pada Chen Feng, apakah kamu suka menonton bintang? Mengubah nada suaranya, Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyukainya, itu terlalu jauh dan di luar jangkauan. Bai Xian tercengang, seolah dia tidak menyangka paladinnya akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengangguk dalam diam dan bergumam, ya, itu di luar jangkauan karena saya tidak pantas mendapatkannya lagi. Entah kenapa, hati Chen Feng sedikit sakit saat mendengar kata, tidak layak. Semua personel sudah siap, kompetisi perobekan merek ternama telah resmi dimulai. Tiba-tiba, radio di pojok berbunyi, menandakan dimulainya permainan. Bai Xian segera sadar kembali dan mengumpulkan emosinya. Dia memiringkan kepalanya, tersenyum heran, dan berkata kepada Chen Feng, ini semua salahmu hari ini. Kamu harus melindungi aku dan mereka. Senyumannya yang telah lama hilang, kata-katanya yang telah lama hilang. Chen Feng tersenyum ringan dan tiba-tiba sedikit rileks. Karena dia tidak mengetahui identitas saya, gunakan semua yang Anda miliki untuk melindunginya selama beberapa jam. Aturan mainnya sederhana, 7 putri dan paladin mereka sendiri tersebar di setiap sudut lantai 4 Museum Sains dan Teknologi. Carilah satu sama lain, dan begitu mereka bertemu, mereka dapat saling menghilangkan dengan merobek label nama masing-masing. Karena ada paladin di sekitar, yang bisa merobek label namanya tergantung pada hasil pertarungan antar paladin. Museum Sains dan Teknologi ini cukup besar. Area setiap lantai sangat besar, dan setiap lantai memiliki beberapa ruang pameran unik, yang sangat meningkatkan kemampuan persembunyian karakter. Tidak, selama lebih dari 10 menit, Chen Feng dan Bai Xian berjalan berputar-putar, tetapi mereka tidak bertemu orang lain. Juru kamera di sebelah mereka mengikuti mereka dengan sangat ketat dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa segala sesuatu tentang mereka sedang disiarkan langsung saat ini. Saat kami berjalan, kami mencapai area tampilan lubang hitam di lantai 4. Bagian dalamnya gelap gulita, dan sepertinya ada gaya gravitasi yang sangat besar dan menakutkan, menyedot mereka berdua menuju ujung kegelapan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Target orang ini langsung ke Bai Xian. Dan menilai dari nafasnya saja, itu penuh dengan niat membunuh. Chen Feng terkejut dan menjadi pucat, dia bereaksi dengan cepat dan menarik Bai Xian kembali untuk memblokir penyusup. Keduanya bertukar gerakan dan masing-masing mundur. Chen Feng melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang ini adalah paladin nomor 3, Lan Haolong. Tak perlu dikatakan lagi, tujuan Lan Haolong adalah untuk membunuh Bai Xian. Dia sangat gembira kali ini, Lan Haolong memukul ujung pisaunya. Guantong,
yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan, bersorak kepada Lan Haolong, "Paladinku, kamu adalah ahli pembunuhan. Bunuh guru olahraga dan biarkan kami menang." Lan Haolong belum mengetahui identitas Chen Feng, jadi dia tersenyum dan bersiap menghadapi Chen Feng dan membunuh Bai Xian. Laser menyala dan terpantul pada topeng Chen Feng dan Lan Haolong. Tiba-tiba, Lan Haolong menyerang dengan dominan, menyerang langsung ke arah Chen Feng dengan pukulan yang kuat. Dia mengira Chen Feng bukan siapa-siapa dan pasti akan dikalahkan dengan satu pukulan. Tapi dia salah, sangat salah. Saya melihat sudut mulut Chen Feng melengkung saat dia menghadapi benturan. Kali ini saya ingin mencoba trik baru yang baru saya pelajari, runtuhkan 5 gunung. Gerakan meruntuhkan 5 gunung ini sebenarnya merupakan versi peningkatan dari dukungan gunung. Ada mitos kuno bahwa Gonggong merobohkan Gunung Busu. Jurus ini menggunakan ini sebagai sumber untuk mengumpulkan kekuatan mencapai langit dan menginjak tanah, mengubahnya menjadi perlindungan udara yang murni dan ganas. Gunakan bahu Anda untuk membuat gunung runtuh, dan bergegaslah ke atas secara diagonal. Dia menyilangkan bahunya dan memukul dengan keras beberapa kali, memberikan pukulan fatal kepada orang lain. Runtuhnya 5 gunung. Mengaum ke langit, Chen Crazy mengambil langkah berikutnya dan langsung menghancurkan lantai. Dia mencondongkan tubuh sedikit, menyilangkan tangan dan bergegas ke depan. Bagaikan badak yang berlari, ia tersapu dengan dampak yang mengerikan. Semangat arogan dan mendominasi yang diilhaminya sungguh menakutkan. Tampaknya tabrakan ini dapat menghancurkan dunia. Lan Haolong, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba terkejut. Benar-benar tertekan oleh aura menakutkan Chen Feng. Dan dia bahkan lebih sadar akan bau kematian. Tidak mungkin lagi menahan tinju. Jika dia tidak bisa menahan tinjunya, kekuatan serangannya pasti sudah habis sejak lama. Selama keraguan-raguan, tubuh Chen Feng sudah bergegas mendekat. Di pundak yang berat itu, ada dinding udara yang menakutkan dan tebal. Dengan tabrakan seperti itu, tinju Lan Haolong diabaikan dan dilarikan, dan Lan Haolong langsung terbang. Pukulan tunggal ini menyebabkan Lan Haolong merasa sangat sakit. Rasanya seperti ditabrak kereta api. Tidak hanya itu, setelah dampak pertama masih belum usai. Tubuh Chen Feng hampir sepenuhnya berbalik, punggungnya menghadap Lan Haolong yang terjatuh. Kakinya bergerak sangat cepat, dan meskipun punggungnya menghadap Lan Haolong, dia masih mampu mengejar Lan Haolong. Usai tumbukan pertama, bahu kiri dan kanan masih menolak menyerah, dan terbentur ke belakang secara berirama sedikit demi sedikit. Setiap tabrakan mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu menghantam dada Lan Haolong dengan kuat. Setelah 4 tabrakan, Lan Haolong terbang sepenuhnya. Dia merasa dadanya akan pecah dan seluruh tubuhnya berserakan. Seteguk darah tua muncrat, dan dia langsung dipukul sampai mati. Inilah rahasia perantara Bajikuan, penampakan mengerikan dari runtuhnya 5 gunung. Lampunya redup, dan Bai Xian dan Guan Tong tercengang. Guan Tong tidak tahu kenapa, tapi Bai Xian juga tahu kungfu dan sangat terkejut dengan kekuatan bertarung Chen Feng yang menakutkan. Pada saat itu, saya seperti melihat bayangan Chen Feng. Tiba-tiba, 2 pria berbaju hitam bergegas keluar, mengambil tubuh Lan Haolong, dan segera pergi. Chen Feng melompat dan mendarat tepat di depan Guan Tong. Sebelum Guan Tong sempat bereaksi, tangan kanannya dengan cepat merobek label nama di belakang Guan Tong. "Maaf." Setelah merobek label nama, Chen Feng dengan sopan meminta maaf kepada Guan Tong yang tertegun. Segera, siarannya berdering. Guan Tong keluar. Siaran tersebut bergema di seluruh Museum Sains dan Teknologi, dan Guan Tong menjadi putri pertama yang tersingkir. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.